Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah agama Hindu Siwa di Jawa. Kerajaan Gupta di India mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Chandragupta II Vikramditya. Ia adalah cucu Chandragupta I dan putra dari Samudragupta. Chandragupta Vikramditya berkuasa antara tahun 380 sampai dengan 415 Masehi. Kerajaan Gupta berpusat di Pataliputra atau sekarang disebut Patna di negara bagian Bihar, India. Pada masa pemerintahan Chandragupta Vikramditya, ia melanjutkan kebijakan ekspansi wilayah yang telah dijalankan ayahnya Samudragupta. Chandragupta Vikramditya berhasil mengalahkan kestrapi barat, yaitu orang-orang Sikitiya dan Saka. Ia berhasil menganeksasi kerajaan orang-orang Sikitiya dan Saka di Gujarat dengan mengalahkan penguasa terakhir mereka, yakni Rudra Simha III. Ia memperluas kerajaan Gupta dari sungai Indus di barat ke wilayah Benggala di timur dan dari kaki bukit Himalaya di utara ke sungai Narmada di selatan. Chandragupta Vikramditya memperluas wilayah pengaruh kekuasaan kerajaan Gupta hingga ke Jazirah Arab. Di Mekah, ia membangun kuil Hindu Siwa di Ka'bah Mekah sebagai tempat pemujaan orang-orang Bani Quraish. Prasasti peninggalan Raja Chandragupta Vikramditya ditemukan di Ka'bah Mekah. Prasasti tersebut tertulis di piringan emas yang tergantung di dalam kuil Ka'bah. Pada masa kekuasaan Chandragupta Vikramditya inilah, pendeta Buddha atau biksu dari Chang'an atau Tiongkok Faxian atau Faxin mengunjungi kerajaan Gupta. Ia meninggalkan Chang'an pada tahun 399 Masehi dan sampai di India pada tahun 405 Masehi. Ia tinggal di India dari tahun 405 sampai 411 Masehi. Selama di India, Faxian melakukan kunjungan ke sejumlah kota di India seperti Mathura, Kannauj, Kapilavastu, Kusinagar, Vaisali, Pataliputra, Kasi atau Benares, dan Rajagriha. Faxin diterima dengan baik oleh Maharaja Chandragupta Vikramditya. Faxin menulis dua karya tentang perjalanannya yang berjudul Memoir of Eminent Monks dan Memoir of Marvelous Monks, yakni memoir tentang biksu-biksu Buddha. Faxin hidup pada masa dinasti Qin. Pada masa pemerintahan Maharaja Chandragupta Vikramditya, kerajaan Gupta tidak hanya mengadakan hubungan persahabatan dengan Tiongkok, namun juga dengan negara-negara di Asia Tenggara. Ia memperluas pengaruh hingga ke wilayah Asia Tenggara. Seorang maharsi bernama Agastya Dyah Kumbayani
diberikan tugas menyebarkan agama Hindu Siwa Mahadewa ke Jawa. Agastya Dyah Kumbayani lahir di negeri Menak, Kerajaan Indria Satwamayu di India Utara. Dia dilahirkan di kota suci Hindu, yakni di Varanasi atau Kashi atau Benares. Kashi adalah kota suci agama Hindu Siwa yang terletak di tepi sungai Gangga yang terletak di negara bagian Uttar Pradesh, India Utara. Agastya Dyah Kumbayani kemudian berpindah dari Kashi ke Orissa di India Selatan ataupun India Timur. Pada bulan November tahun 396 Masehi, Agastya Dyah Kumbayani menumpang kapal dari India Selatan menuju ke Nusantara. Keberangkatan para misionaris Hindu guna menyebarkan agama ke Sumatera, Jawa, dan Bali ini sampai sekarang diperingati sebagai perayaan Kartika Purnima, di mana orang-orang Orissa India Selatan berdoa kepada para dewa demi keselamatan perjalanan para resi atau Brahmana. Pada November 396 Masehi, Maharsi Agastya Dyah Kumbayani sampai ke Laut Jawa atau Samudra Jawa Dwipa. Ia memasuki wilayah perairan yang dikuasai oleh Keraton Pucang Sulo. Keraton atau Kerajaan Pucang Sulo sekarang terletak di Dukuh Gepuro dan Dukuh Tulis, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Keraton Pucang Sulo dipimpin oleh rajanya yang bernama Hang Sambadra. Sambadra memiliki dua anak perempuan, yakni Dewi Sibaha atau Sibah dan Dewi Simaha atau Sima. Sibaha merupakan putri sulung Sambadra, menjadi Panglima Perang Angkatan Laut Keraton Pucang Sulo. Agastya Dyah Kumbayani mengikuti sayembara yang diadakan oleh Dewi Sibaha. Sayembara itu berbunyi, siapa yang bisa mengalahkan sang putri, kalau ia seorang laki-laki akan dijadikan suami, sedangkan kalau seorang perempuan akan dijadikan saudara dari sang putri. Agastya Dyah Kumbayani dan Sibaha kemudian terlibat adu kesaktian dalam perang tanding di atas kapal yang berlayar di Laut Samudra Jawa Dwipa. Dalam perang tanding dan adu kesaktian antara Maharsi Agastya dan Dyah Kumbayani dan Dewi Sibaha, Dewi Sibaha berhasil dikalahkan. Agastya Dyah Kumbayani berhasil memenangkan sayembara yang diadakan oleh Panglima Perang Angkatan Laut Keraton Pucang Sulo tersebut. Lalu Putri Sibaha menepati janjinya dan pulang ke Keraton Pucang Sulo untuk meminta izin orang tuanya menikah dengan Maharsi Agastya Dyah Kumbayani. Kedua orang ini menikah pada tahun Jawa Buning 626 atau tahun 396 Masehi. Pesta pernikahannya digelar secara meriah dan diselenggarakan secara besar-besaran di Keraton Pucang Sulo selama
3 hari 3 malam. Peristiwa ini merupakan pernikahan yang terbesar pada abad keempat Masehi di Jawa. Agastya Dyah Kumbayani tinggal bersama dengan mertuanya selama 2 tahun di Keraton Pucang Sulo. Setelah 1,5 tahun menikah, Dewi Sibaha hamil dan kemudian melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Arya Asvendra. Putri Dewi Sibaha dan Maharsi Agastya Dyah Kumbayani lahir pada tahun Jawa Wuning 628 atau tahun 398 Masehi. Agastya Dyah Kumbayani meminta izin mertuanya, yakni Datu Sambadra, untuk menyebarkan agama Hindu Siwa Mahadewa. Ia kemudian diberikan kemudahan dan diberikan wilayah kekuasaan untuk menyebarkan agama Hindu Siwa di Banjarrahwan atau sekarang termasuk Kabupaten Batang, Banjar Pokialong atau sekarang termasuk Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, hingga Banjar Batur atau sekarang termasuk Kabupaten Banjarnegara. Wilayah kekuasaan Agastya Dyah Kumbayani membentang dari Wonosobo hingga Banjarnegara ke utara, hingga Batang, Pemalang, Fleri Kendal, sampai Laut Utara Jawa. Namun setelah terpengaruh oleh ajaran kepercayaan Jawa Wuning dari mertua dan istrinya, niat untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu Siwa Mahadewa menjadi luntur. Agastya kemudian mengajarkan agama Hindu Siwa Guru Dewa, sebuah agama yang merupakan sinkretisme antara agama Hindu Siwa dan agama Jawa Wuning yang menekankan pada kesadaran diri dan ilmu tentang asal-muasal kehidupan. Agama sinkretisme ini juga menekankan pentingnya penghormatan pada sembok semak atau bopo biung para leluhur orang Jawa. Jika dalam agama Hindu Siwa Mahadewa memuja dan menghormati Siwa Bolenat yang merupakan guru agung pendiri agama Siwa, maka dalam agama Hindu Siwa Guru Dewa atau Siwa Kanung atau Siwa Wuning adalah memuja dan menghormati serta berbakti pada orang tua sendiri atau bopo biung atau simbok semak. Oleh karena keagungan dan kesuciannya, maka para pengikut Maharsi Agastya Dyah Kumbayani menyebutnya dengan gelar Batara Guru, karena dianggap perwujudan siwa di dunia yang mengajarkan Dharma. Maharsi Agastya Dyah Kumbayani disucikan namanya dalam prasasti dan kesusastraan Jawa. Patung dan atau arca Maharsi Agastya Dyah Kumbayani tersebar di candi-candi yang beraliran siwa di Jawa. Agastya adalah pendiri candi-candi di Pegunungan Dieng. Sampai saat ini, candi-candi yang dibangun pada masa pemerintahan Maharsi Agastya Dyah Kumbayani masih berdiri di Pegunungan Dieng. Agastya Dyah Kumbayani mendirikan keraton yang diberi nama Batu Ratna. Keraton Batu Ratna juga disebut Keraton Galuh. Galuh dalam bahasa Sanskerta berarti ratna atau permata. Agastya Dyah Kumbayani adalah ratu atau raja Galuh yang pertama
Kerajaan Ratna atau Galuh sering disebut Kerajaan Baturatna yang terletak di Banjarbatur, wilayah Pegunungan Dieng. Agastya Dyah Kumbayani mendirikan Pasraman Indriya Praasta di Pegunungan Dieng untuk mengajarkan agama Hindu Siwa Guru Dewa. Agastya duduk di singgasana berupa batu rata yang diletakkan di tanah tinggi yang disebut Plangka Srimat Sriwacana. Plangka Srimat Sriwacana selanjutnya menjadi tempat penobatan semua raja atau penguasa Keraton Galuh. Di atas plangkat Srimat Sriwacana, ratu atau penguasa Galuh mengucapkan sabdanya untuk memerintah kerajaan. Senjata pusaka raja atau penguasa Galuh berupa kudi yang menjadi keabsahan atau legalitas seorang raja. Gelar para penguasa Galuh adalah Yang. Para pembesar Galuh disebut para Yang. Sedangkan buminya Galuh dinamakan para Yangan, yang artinya buminya para Yang. Senjata kudi yang dimiliki para Yang kemudian disebut kudi Yang dan kemudian diucapkan menjadi kujang. Sementara itu, Datsu Agung Dewi Sibaha mengangkat putranya Arya Aswendra menjadi putra mahkota di Keraton Pucang Sulo pada umur 28 tahun. Ia dipercaya memerintah di Bumi Gebang sampai Bugel. Bumi Gebang sekarang disebut Lasem Rembang dan Gunung Bugel sekarang terletak di Desa Warugunung, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Arya Aswendra memeluk agama Hindu Siwa Guru Dewa atau sinkretisme Hindu Siwa Mahadewa dengan agama Wuning atau Kanung sebagai akibat pengaruh agama yang dianut ayahnya. Ia membangun sejumlah bangunan candi di puncak Gebang. Ada 4 jenis bangunan yang dibuat oleh Arya Aswendra. Pertama, pemujaan berupa lingga yoni yang melambangkan bukti cinta pada Simbok Semak atau ibu dan Romo atau Bopo Biung atau orang tua. 2. Pemujaan lembu nadi yang melambangkan persatuan dan kekuatan raja dan rakyatnya. 3. Pemujaan Arca Dewa Siwa Guru Dewa melambangkan ramanya yakni Agastya Dyah Kumbayani yang merupakan guru agung yang memiliki kesaktian mandraguna. 4. Pemujaan Arca Ganapati yang merupakan putra Batara Guru yang dianggap simbol dewa kebijaksanaan dan melambangkan ia sendiri sebagai putra dari Guru Maharsi Agastya Dyah Kumbayani. Agastya Dyah Kumbayani memerintah Keraton Galuh selama 38 tahun, yakni antara tahun Jawa Wuning 628 sampai 666 atau antara tahun 398 sampai 436 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Keraton Galuh mengalami zaman kemakmuran dan kesejahteraan. Keraton Galuh mengandalkan belerang sebagai komoditas penting yang dijual kepada para pedagang mancanegara.
Agastya Dyah Kumbayani gugur dalam Perang Saudara Indria Praasta atau Perang Brubuh. Ia gugur setelah terkena tulup atau sumpit beracun. Agastya Dyah Kumbayani gugur pada tahun Jawa Wuning 666 atau tahun 436 Masehi. Perang saudara pertama di Jawa ini terjadi antara kerajaan Keling atau Huling atau Kalingga yang diperintah Prabu Putri Simaha dan suaminya, yakni Hangsabura Dampu Awang, yang ingin merebut tambang belerang di Dieng yang dimiliki kerajaan Batu Ratna yang diperintah Agastya Dyah Kumbayani. Putranya, yakni Arya Aswendra, kemudian juga ikut gugur ketika ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Keraton Galuh direbut dan dikuasai Hangsabura Dampu Awang. Sedangkan para pengikut Resi Agastya Dyah Kumbayani, sebagian besar yang berusaha menyelamatkan diri lari ke Sumatera dan juga sebagian pulang kembali ke tempat asalnya, yakni di Indria Satwamayu atau di Indisia. Pada tahun Jawa Wuning 680 atau tahun 450 Masehi, Gunung Dieng meletus dahsyat. Candi Pasraman Agung Indria Praasta yang dibangun oleh Agastya Dyah Kumbayani mengalami rusak parah akibat terkena letusan Gunung Dieng. Para Sramana atau Brahmana mengungsi guna menyelamatkan diri dari letusan Gunung Dieng yang dahsyat. Kemudian para Sramana terpisah satu sama lain pada saat mereka berusaha menyelamatkan diri. Para Sramana ini merupakan orang-orang yang membuat candi dan bangunan Linggayoni, Lembu Nandi di pertapaan-pertapaan di sekitar Pegunungan Gemawang. Pegunungan Gemawang sekarang termasuk Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Orang-orang tersebut adalah sisa-sisa para Sramana, pengikut Agastya Dyah Kumbayani dan Arya Aswendra yang selamat dalam Perang Saudara Indria Praasta. Maharsi Agastya Dyah Kumbayani disucikan namanya dalam berbagai prasasti dan patungnya dipahat di sejumlah candi. Namanya tercatat dalam prasasti Dinoyo yang ditemukan di Malang, Jawa Timur tahun Saka 682 atau tahun 760 Masehi, di mana seorang raja bernama Gajayana membuat bangunan suci yang sangat indah untuk Maharsi Agastya Dyah Kumbayani dengan maksud memohon kekuatan suci guna mengatasi kekuatan gelap. Arca Agastya Dyah Kumbayani terdapat di Candi Badut dekat kota Malang. Prasasti Dinoyo ditulis dengan menggunakan huruf Jawa Kawi dan berbahasa Sansekerta. Patung Agastya Dyah Kumbayani juga ditemukan di Candi Banon yang berada di wilayah Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan Candi Sambisari yang terletak di Dusun Sambisari, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perkembangannya kemudian, keturunan dan pengikut Agastya Dyah Kumbayani yang beragama Hindu Siwa Guru Dewa mendiami wilayah-wilayah di Jawa Tengah seperti daerah Wonosobo, Boyolali,
Klaten, Karanganyar, Sragen, Semarang, dan Surakarta. Penduduk di wilayah tersebut mayoritas dulu beragama Hindu Siwa, Guru Dewa. Sementara wilayah-wilayah seperti Kendal, Batang, Pekalongan, serta Medang Jati atau Kudus yang beragama Hindu Siwa setelah keruntuhan Majapahit pada tahun 1478 Masehi berhasil diislamkan. Sekarang akan dijelaskan bukti yang ditinggalkan Maharsi Agastya Dyah Kumbayani yang masih ada sampai sekarang. 1. Komplek Candi Dieng yang merupakan komplek Candi Hindu Siwa yang terletak di dataran tinggi Dieng dekat Wonosobo, Jawa Tengah. Komplek Candi Dieng terbagi menjadi 3 kelompok gugusan candi dan dengan 1 candi yang berdiri sendiri. Terdapat 3 kelompok candi, yakni kelompok Candi Arjuna, kelompok Candi Gatotkaca, dan kelompok Candi Dwarawati, serta 1 candi yang berdiri sendiri, yakni Candi Bima. Nama-nama candi menggunakan tokoh dalam epos Mahabharata. Maharsi Agastya Dyah Kumbayani adalah tokoh yang membawa epos Mahabharata dalam budaya Jawa. Epos Mahabharata berkembang di Hindustan atau India pada masa kekuasaan Kerajaan Gupta. 2. Pelangkat Srimat Sriwacana yang merupakan batu hitam segi 4 yang menjadi tempat penobatan Ratu atau Raja Batu Ratna atau Galuh sejak Agastya Dyah Kumbayani sampai Raja Galuh terakhir, yakni Prabu Ragamulya atau Prabu Surya Kencana. Pelangkat Srimat Sriwacana berhasil dirampas oleh pasukan jihad Kesultanan Banten yang dipimpin Maulana Yusuf dari tangan Raja terakhir Kerajaan Pakuan Pajajaran, yakni Prabu Surya Kencana pada tahun 1579 Masehi. Pusat Kerajaan Pakuan Pajajaran atau Kerajaan Galuh yang terakhir sekarang terletak di Istana dan Kebun Raya Bogor. Pelangkat Srimat Sriwacana juga disebut Watu Gilang. Watu Gilang berukuran panjang 190 cm, lebar 121 cm, dan tebal 16,5 cm dengan permukaan berbentuk datar. Watu Gilang sekarang diletakkan di depan pintu gerbang utara Keraton Sorosuwan, Banten, yakni dekat alun-alun. Demikianlah sejarah agama Hindu Siwa di Jawa yang disebarkan oleh Maharsi Agastya Dyah Kumbayani mulai tahun 398 Masehi. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.